khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki pekan pertama di bulan-bulan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kepada kita yang lupa bahwa hari-hari ini dan berikutnya selama 1 bulan penuh yang diidentikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun indallahi afdalus syuhur. Ketahuilah, bulan ini adalah bulan yang terbaik dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Wa ayyamuhu afdalul ayyam. Yang kata Nabi mengingatkan kepada kita semuanya, hari-hari yang kita jalani di bulan ini adalah hari-hari terbaik dibandingkan dengan hari-hari yang lalu ataupun hari-hari di bulan yang lain. Walayaluhu afdalul layal. Malam harinya diingatkan kepada kita adalah malam-malam terbaik dibandingkan malam-malam yang telah kita lalui. Wa nufasakum fihi tasbih. Di mana di hari-hari yang kita jalani ini, nafas kita itu bagaikan tasbih. Wa naumukum ibadah. Wa naumukum fihi ibadah. Bahkan tidurnya sekalipun orang-orang yang berpuasa dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalukum fihi maqbul. Aktivitas kita selama kita berpuasa, menahan diri dari hawa nafsu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aukum fihi mustajab. Dan jikalau kita mau berdoa di hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita sama-sama ketahui, adakah di hari ini yang mau merendahkan hatinya, mengangkatkan kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya Allah akan kabulkan. Tetapi ironinya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sampai saat ini hati kita kadang masih kotor, hati kita masih angkuh, merasa kita tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita cross check sama-sama hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Semenjak kita kecil, kalimat Allah sudah melekat di telinga kita, diazani oleh ayah kita dan diikomati juga. Selama kita berjalan, kita belajar makan, itu pun diajari oleh orang tua kita dengan satu bait doa yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya kita di usia dewasa, kita punya segalanya. Kita punya apa yang kita inginkan. Mobil punya, rumah punya, belum punya istri, sekarang sudah punya istri. Punya segalanya. Tapi nyatanya apa hadirin? Sudahkah kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu dengan kalau kita ingat cross check hati kita masing-masing, sangat malu rasanya kalau kita hanya berdoa di setiap 5 waktu kita sholat. Malu rasanya. Karena apa? Rahmat Allah jauh lebih besar. Karunia Allah jauh lebih melebihi apapun. Bahkan dalam suatu riwayat ada orang yang memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di manakah salatku? Di manakah puasaku? Aku ingin masuk surga." Kata Allah, "Engkau masuk surga bukan karena amalmu. Engkau masuk surga karena rahmat dan fadlku." Dan dia pun tidak percaya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. "Aku tidak percaya ya Allah, karena yang menyebabkan aku masuk surga itu adalah amal perbuatanku." Baiklah kalau begitu, aku lepaskan bola matamu, aku timbangkan dengan semua perbuatanmu selama hidup di dunia. Maka lihatlah mana yang lebih berat. Maka seketika itu hamba itu tertunduk malu hadirin. Karena apa? Hanya sebola biji mata saja. Itu adalah tak terhingga nilainya dibandingkan dengan amal-amal perbuatan kita hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Apa yang ingin Habib sampaikan pada siang hari ini, kesempatan yang berbahagia ini?
kita di bulan suci Ramadan ini banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengakuan diri seorang hamba yang kita butuh dengan Allah. Bukan kita butuh dengan Allah pada saat kita merana, pada saat rumah kita terbakar, pada saat harta kita kehilangan, baru kita meronta-ronta, ya Allah, di manakah keadilanmu? Rasa-rasa yang malu, hadirin, kita sebagai manusia. Tetapi spesial di bulan Ramadan ini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, siapapun yang berdoa, Allah akan kabulkan. Terus, apa manfaatnya kita berdoa? Lalu kapan kita harus berdoa? Dan apa yang harus kita lakukan selama kita berdoa? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita berdoa? Tadi yang pertama, supaya mengaku diri kita ini adalah hamba Allah yang fakir, yang butuh dengan Allah. Yang kedua, dengan berdoa hadirin, kita dihilangkan oleh Allah sifat ujub dan takabur yang selama ini melekat di hati kita. Kamu siapa? Berani memarahi saya. Kamu anak siapa? Berani berbicara di depan. Itu yang sering kadang-kadang melekat di hati kita ini. Ada kesombongan. Maka dengan berdoa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni istajib lakum, innal ladzina yastakbiruna fi ibadatihi sayudkhaluna jahannam dakhirin." Orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian mintalah semua permohonanmu kepada aku, maka aku akan kabulkan. Maka sesungguhnya ada orang-orang yang ujub dan takabur dalam kehidupannya, yaitu dia tidak butuh dengan Allah, maka kelak nanti di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kan sudah diajarkan mulai dari tempat mengaji, TPQ, di sekolah-sekolah, bahkan sampai dewasa pun kita masih mendengarkan. Bangun tidur ada doanya, setelah tidur ada doanya, mau pergi ke masjid ada doanya, mau keluar dari masjid ada doanya. Bahkan hadirin, Allah perintahkan 24 jam kalau bisa lidah kita berdoa kepada Allah. Tetapi hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini juga di kesempatan Jumat yang berbahagia ini, ayo sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita berdoa? Dan kapan Allah kabulkan doa yang sebenar-sebenarnya itu diberikan kepada kita? Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada waktu-waktu yang tertentu yang kita ingin kejar, Allah akan kabulkan doa kita. Kapan itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Yang pertama, Allah perintahkan, doalah kalian di waktu sahur. Kenapa di waktu sahur? Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga yang di depannya ada mengalir sungai-sungai yang mengalir, di bawahnya ada kelas khusus VIP. Untuk siapa? Wa fi jannati wa uyun. Ada surga yang mengalirnya, di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Siapa surga itu diuntukkan? Yaitu diuntukkan kepada orang-orang yang sedikit sekali tidurnya di malam hari. Lalu yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun. Ketika dia memasuki waktu sahur, dia bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar ngobrol, tetapi di waktu-waktu sahur itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam. Jam 3, jam setengah 4 bukan saatnya kita makan hadirin, tetapi Allah ingatkan lebih penting daripada makan, yaitu berdoa kepada Allah dengan munajat, dengan menyesali perbuatan kita. Yang selama ini kita butuhkan itu apa? Kesehatan kan bukan? Yang kita butuhkan selama ini apa hadirin? Apa yang kita butuhkan selama ini dalam kehidupan kita? Kekayaan, apalagi mobil, rumah. Kalau itu hanya yang kita inginkan hadirin, itu kecil. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang dimana tidak diperuntukkan oleh orang-orang sembarangan orang. Siapakah yang akan diberikan surga itu? Orang-orang yang ketika waktu masuk waktu sahur, jam 2, jam 3, dia buka sajadahnya, dia bangunkan keluarganya, bukan untuk makan, melainkan untuk mengheningkan cipta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi semua kesalahan-kesalahan yang pernah dialaminya selama hidup di dunia. Itu yang pertama hadirin sidang Jumat ini dimuliakan Allah. Yang kedua, waktu-waktu yang mustajab, yaitu ketika berbuka puasa. Baik sebelum azan berkumandang,
saat azan berkumandang maupun setelah kita berbuka, itu ada doa-doa yang dimustajab, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kita sadari hadirin. Farhatani lis-shaim, ada kedua kebahagiaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Farhatun inda futurihi, kebahagiaan orang-orang yang berpuasa itu diberikan ketika dia berbuka. Wa farhatun, dan kebahagiaan yang selanjutnya inda liqa'i rabbih, yaitu ketika dia bertemu dengan Allah, yang artinya Allah dan dirinya sangat dekat. Dia bermohon kepada Allah sebelum berbuka, setelah berbuka, dan setelah dia menikmati hidangan berbukanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita. Ayo, dari sekian keutamaan-keutamaan doa yang Habib sampaikan, menjadikan kita dan meneguh di hati kita masing-masing. Mumpung masih ada hidup, mumpung Allah masih berikan kita nafas, mumpung kita masih hidup di dunia, kalau sudah meninggal dunia tidak akan pernah kembali. Sedikit pun permintaan kita. Banyak orang-orang di dalam kubur meronta-ronta, menjerit, meminta kepada Allah. Ingin apa hadirin? Bukan pengen rumah, bukan ingin menikmati keindahan dunia lagi. Banyak orang-orang yang sudah meninggal, dia minta kepada Allah untuk hidup kembali. Supaya apa? Supaya dia berdoa dan di dalam solatnya, supaya dia hidup kembali, supaya dia beramal soleh hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka segelintir pesan dari khatib yang pertama ini, mudah-mudahan di bulan puasa ini semakin menjadikan kita orang-orang yang sering berdoa. Dengan berdoa kita akan dekat dengan Allah. Dengan berdoa sifat takabur dalam hati kita akan hilang. Dengan berdoa Allah akan cinta kepada kita. Dengan berdoa Allah akan hapus dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.